Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik, di pertemuan kedua ini nanti kita akan melaksanakan materi selanjutnya. Paham ya? Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta dari ketua kelas boleh disiapkan biar kita belajarnya nikmat sampai selesai. Para ketua kelas, persilakan. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi. Pagi semua, alhamdulillah. Terima kasih. Kita untuk daya dulu teman-teman. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kesepakatan kelas kita sama seperti yang kemarin. Yang terlambat, nah masih ada yang terlambat kan? Teman kita masih ada yang belum datang. Mungkin di jalan, mungkin dia berhalangan, tak terjadi apa-apa, kita tunggu aja. Habis itu tidak boleh ribut di saat guru sedang menjelaskan. Yang pasti tertib ya. Nah, baik. Sebelum lanjut, nah kita tuh tidak boleh lupa yang namanya absensi. Sekarang Bapak sudah letakkan absensi di atas, silakan di absen, buka aplikasinya, langsung di absen ya. Klik barcode-nya langsung di absen ya. Tekan di absen, yang HP yang nggak bisa menghadap ke Bapak. Boleh nanti numpang akun ya. Yang HP hilang nanti bisa numpang akunnya sama ya, sampai yang belum bisa absen bisa semua. Ya, selamat. Udah? Baik, absensi telah selesai. Nah, jadi untuk selanjutnya Bapak mengingatkan kembali bahwa materi kemarin tentang apa saja kita bahas. Ada yang bisa angkat tangan? Yang tidak lagi siapa? Bapak tuh kalau kemarin kan Bapak suruh ya, total 47 aja lah ya. Siapa yang mengingat kembali pelajaran yang kemarin? Apa aja hasil evaluasi? Nah, Pak sebut namanya. Mulai dari Kaila Andi. Kaila mana? Ya, Kaila. Silakan berdiri, semangat. Nah, dan semuanya. Nah, kemarin tentang apa aja? Virus. Habis itu virusnya apa? Ya, COVID. Oke, ulangan untuk Kaila. Nah, kemarin itu yang kita pelajari yaitu pastinya cara pencegahan virus biar tidak menyebar. Habis itu kita memahami tentang COVID-19. Habis itu memahami sedikit tentang bentuk-bentuk virus. Nah, setelah minggu kemarin tentang virus, Bapak akan minta nanti Bapak akan membuat kelompok gaya belajar yang berbeda, yaitu Bapak sudah kirim di WA ya, tim-tim yang audio, visual, sama kinestetik. Jadi nanti menampilkan ke depan
ada yang menggunakan seperti Bapak, nanti ada yang menggunakan gambar. Cukup 2 saja dulu untuk penampilan hari ini, oke? Jadi nanti Bapak minta ada yang menampilkan materi tentang yang sudah Bapak kirim di WA, itu tentang HIV. Habis itu menjelaskan kembali bentuk dari virus HIV itu kayak mana dan bentuk-bentuk virus kayak mana. Oke, siap? Nah, baik, sebelum masuk ke materinya, sebelum pembagian kelompok yang semalam, Bapak mau semuanya kita ice breaking dulu ya. Silakan semua berdiri. Ya, Bapak minta dari Jaya untuk ice breaking, Jaya. Bisa, Jaya? Yuk, Bapak. Oke, kita ikuti Jaya ya. Yuk, kita Jaya dulu. Ayo, biar semangat. Dari Jaya, ice breaking apa hari ini? Nah, ikutin arahan saya. Kalau saya bilang duduk, kalau saya bilang diri. Bapak ikut juga nggak duduk berdiri? Ya. Bapak ikut juga ya. Oh ya, berdiri ya. Oke, kita dengar dari instruktur kita. Duduk. Oke, duduk. Duduk. Diri. Duduk. Diri. Duduk. Instruktur Bapak ya. Diri. Duduk, saya bilang. Diri. Duduk. Duduk. Diri. Diri. Ulangan dulu lah. Yang terakhir saya pagi-pagi belum dibuat olahraga ya. Baik, nah itu sedikit tadi yang biar seger ya. Nah sepertinya ada yang salah ini ya. Masuk, silakan masuk. Siapa? Ulangan dulu. Duduk Pak. Ada apa sekarang? Sudah apa? Terus surat izinnya? Ada kertasnya? Nah, bisa diulangi lagi ya. Besok kalau gampang aku, oke? Nah, duduk. Duduk di mana cari kursinya? Nah, besok kalau terlambat harus bawa surat izin dari B. Oke. Nah, baik. Karena kita sudah speaking, sudah absensi. Nah, silakan lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sehari-hari dengan tepat. 2. Peserta didik mampu mengevaluasi atau memberikan pendapat tentang virus HIV dengan benar-benar. 3. Peserta didik mampu melakukan solusi pencegahan penyebaran penyebaran virus HIV yang hanya bisa terdapat dengan tepat. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, Bapak minta kalian menganalisis bentuk-bentuk virus dan strukturnya. Jadi nanti ada, walaupun semalam sudah ada menjelaskan tentang bentuk-bentuk virus, hari ini Bapak minta nanti kelompok audio atau kelompok visual atau kelompok kinestetik boleh menjelaskan nanti bentuk-bentuk dari virus HIV dan bentuk-bentuk virus lainnya dan bagian-bagiannya. Habis itu nomor 2, mengevaluasi, memberikan pendapat tentang virus HIV dan apa. Jadi nanti teman-teman merasa temannya nampil, berikan nilai. Penampilannya seperti apa nanti boleh di kertas, boleh berupa pertanyaan. Oke? Nah, habis itu nanti kita lihat Ustaz ini mampu menciptakan solusi. Jadi nanti perasaan kelompok, ada yang kelompok audio visual nampil. Nah, berikan solusinya seperti apa pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Nah, jadi untuk selanjutnya silahkan bentuk kelompok yang telah Bapak kirim di WA sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Kelompok kinestetik, audio, visual. Silakan mejanya.
dengan daya batin masing-masing. Kalian inginnya mendengar, ingin melihat gambar, ingin melihat cara teman-teman menampilkan menggunakan PPT atau slide with fokus. Nanti kita lihat. Nah, baik. Sebelum masuk ke tim pekerjaan kelompoknya, silakan lihat dulu video berikut ini, bahaya dari HIV. Kalau kemarin kan pertemuan kemarin kan tentang virus COVID, bahayanya kayak mana, pencegahannya kayak mana, sudah kalian jelaskan. Nah sekarang HIV itu seperti apa? Nah kita lihat video berikut ya, silakan diperhatikan. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk video. Videonya gimana Ben? Bentar ya. Boleh dijelaskan. Nah, di peranan virus itu, ingat virus itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau menguntungkan, virus itu bisa sebagai pembuatan vaksin untuk protein. Kalau yang merugikan, virus itu bagi manusia itu yaitu seperti biasa herpes atau X, ya. Kalau herpes itu dan kelamin biasanya itu kalau kalian suka gonta-ganti pasangan, nah biasanya maaf kalau tidak bisa menjaga dirinya, terus sana sini kena penyakit seperti itu. Nah sebelum kena X dia kena penyakit kelamin dulu atau raja singa, baru kena HIV, baru X. Nah kalau bisa dia sembuh, ya alhamdulillah. Cuma orang pertama yang kena tahun 1991 itu orang pertama kali kena HIV, tapi dia sehat karena dia rutin minum obat. Sekali aja nggak minum obat, nggak masuk tiga. Nah bagi hewan rabies, bagi tumbuhan apa? Nah itu dia yang terbaik, yang merugikan. Nah virus HIV itu pengertiannya panjangnya human immunodefensive virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi kalian mau support apapun, kalau kena penyakit HIV langsung tubuhnya bukan makan daging, bukan makan apa-apa, tapi apa? Daya tahanan tubuh kalian tuh menurun. Jadi badan itu kalau punya teman yang biasa gemuk, kayak misalnya bapak ini gemuk nih, tiba-tiba kok Pak kurus ya, bukan HIV juga ya. Ada juga penyakit paru-paru, itu juga badannya juga. Nah, tapi kebanyakan orang kalau udah kurus, cukup, nah itu dicurigai apakah dia diet atau kena penyakit, atau ada bintik-bintik di tangannya, bintik-bintik merah, sama di leher ada bintik-bintik merah, nah itu tanda dia kena penyakit HIV. Nah, habis itu gejala virus HIV itu kayak mana Pak? Nah, pasien mengalami flu ringan 2-6 minggu. Setelah terinfeksi HIV, flu bisa disertai gejala lain dan bisa berlangsung selama 1-2 minggu. Setelah itu, flu mereda, gejala lain mungkin tidak terlihat selama bertahun-tahun meskipun virus HIV terus merusak sistem kekebalan tubuh. Pasien hingga HIV berkembang menjadi X stadium lanjut. Jadi HIV bukan hari ini juga tidak. Jadi ada proses kok batuk-batuk ya nggak sembuh, sembuh. Kok ada sakit lagi yang lainnya, nah seperti itu, paham? Jadi ingat HIV itu kenanya di mana Pak? Berhubungan kesana kesini, hubungan bebas tanpa menggunakan, nggak boleh seperti itu, paham? Jadi nanti ada yang kalau misalnya pergi ke supermarket kok ketemu apa yang namanya ya? Yang alatnya, kok ada merek Vesta, ada Sutra, nah itu sebenarnya menjaga, tapi tidak boleh melakukan seperti itu, paham? Itu hanya orang dewasa, ya. Nah, jadi kalian jangan suka seperti melakukan yang tidak, jadi dosa seperti ini, menjaga itu yang paling sering kena kepada wanita daripada para cowok. Jadi ingat ya, di
jaga-jaga hati, jaga diri. Penyakit ini bukan langsung dampak, tapi dia prosesnya lama. Nah, penyebab dan faktor risiko HIV itu apa aja? Banyak. Berhubungan seksual dengan perbuatan anti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman, menggunakan jarum suntik bersama-sama, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia. Contohnya apa? Misalnya nih, bapak kena, tiba-tiba bapak berteman sama si Angel, supaya si Angel ada luka nih di tangannya, luka dikit aja. Bapak juga ada luka, cuma dalam waktu banyak, bapak nggak sengaja ceplak, masuk dia darahnya, itu bisa mengakibatkan. Paham? Nah, Pak, untuk yang ibu hamil gimana Pak? Orang tuanya kena HIV, bahwa pada saat anak yang dilahirkan itu nggak boleh normal, tapi disesar. Nah, anak yang diambil baru disuntik, baru anak yang bisa sembuh. Bapak kena penyakit tersebut, paham? Jadi jangan sekali menggunakan berhubungan seksual dengan si ganti. Dan pencegahannya tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Jadi kalau nggak boleh, paham? Dia biasanya dia pacaran-pacaran, dia bangga dia pacaran-pacaran, pegang tangan, gaya-gaya. Nah, nanti disentuh, udah, nangis, lalu mama bunuh diri. Menggunakan atau pokoknya inilah ya pencegahannya. Nah, jadi itu cara pencegahan untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu, paham? Jadi Bapak berharap semoga anak Bapak tidak seperti itu. Kalian akan mendapatkan kok suatu saat nanti kalian akan berumah tangga. Ya, Bapak nih sekolah juga SMA, habis itu apa kuliah, sudah menikah, kalian juga seperti itu. Gak tahu kan siapa dikasih nanti yang jodoh, nah kita nggak tahu. Nah seperti itu. Jadi tahan, cari uang kuliah, banggakan orang tua, banggakan keluarga. Tahan. Dia ingat, dia karena enak sekali, nah itu ketagihan sudah. Kita nggak tahu kena penyakit seperti apa. Yang lebih parah penyakit kelamin. Raja singa itu apa? Pertama bisa tumbuh kutil di kemaluannya. Kalau sudah tumbuh kutil itu kan harus wajib berobat. Berobatnya seperti apa Pak? Bukan minum obat cair tadi, tidak, suntik. Nah suntik itu pedih itu, paham? Nah habis itu apa lagi Pak? Keluar nanah. Nah itu keluar nanah di kemaluan itu laki-laki itu. Nah itu sudah mengakibatkan itu bisa gejala awal menuju HIV. Kalau kutil dia masih lumayan, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah keluar nanah itu sudah gejala untuk HIV. Nah habis HIV apa Pak? Dia akan berbentuk urat. Urat itu apa? Luka-luka yang menyebar. Tahu kan kalau di paru-paru, itu menyebar ya, pulsi-pulsi itu. Nah, seperti itu. Pertama di leher, bintik-bintik, itu di tangan bintik-bintik, Pak minum obat. Obatnya di Puskesmas itu memang pemerintah ada. Cuma berapa biji obatnya? Melebihi 10 botol setiap hari kan minum. Sehari 3 kali. Tahu Pak, sehari aja lewat udah meninggal, sempat bertobat lagi. Makanya orang yang kena penyakit HIV, kenapa ada kok orang itu kena HIV, kenapa dia penggiat HIV? Karena dia tahu bahwa orang kena HIV itu pasti dijauhkan. Padahal gelas sama gelas saja kalau sebuah itu kena, itu nggak kena. Yang kena itu apa? Kontak darah, jarum suntik, bukan tempat makannya, ini tidak. Paham? Mengerti? Jadi dari sekarang kalian harus menjaga. Nah, baik. Tidak memperpanjang waktu, Bapak langsung lagi ke LKPD-nya. LKPD sama seperti yang kemarin, cuma di sini pertanyaannya materinya tentang HIV dan virus, paham ya? Jadi Bapak bagikan sesuai ininya kemarin. Ini bagikan, silakan dibuat, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu untuk tim. Bapak minta untuk tim. Ya, tim apa? Tim PPT. Bapak minta dari kelompok visual ya, audio. Nanti kelompok ini Bapak minta kelompok visual untuk menampilkan gambar ya. Untuk kelompok kinestetik minggu depannya ada kita lihat. Oke? Nah, jadi silakan dirundingkan, sama-sama siapkan kalau sudah. Silakan Pak, kami sudah siap Pak tampil ke depan. Silakan bekerja sama. Bapak akan memantau dan menilai. Boleh dibuka laptopnya, dikerjakan sama-sama.
Siapa pertanyaan untuk kelompok inisiatif untuk pertanyaan kelompok yang maju? Ya, kamu sana ya. Bapak pilih dia kamu. Pertanyaan silakan kerjakan itu. Pertanyaan KPD-nya. Yang gambar, sudah bisa digambar. Bisa digambar gambarnya ya. Ya, nanti kita gambar dulu. Dilakukan sebagian di rumah ya. Nanti dijelaskan ya. Biru.
buat kembang ini. Ya, enggak ada apa kalau mereka bilang aja biar mereka mau tunggu ganti yang begitu kita ada tapi mereka memulai baik. Ada sebagian coba rekam dulu. Ya enak aja. Sudah dulu. Ya dulu. Ya. Ini maksudnya apa sih? Kita sudah sering melihat HIV/AIDS. Baik, karena tadi kepotong, kita waktu dulu tuh bisa ini dulu fokus ke video. Baik, kita mulai ya. Nah, silakan kita lihat video berikut. Gimana sih HIV atau AIDS itu? Nah, kita lihat sama-sama ya. Kita sudah sering melihat HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat informasi sosial, pengadaan cairan, pemakaran, dan vaksinasi ini menjadi debat tersendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV terhadap stigma terhadap seseorang yang terdiagnosis HIV setelah menjadi penyakit. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan bekerja pelan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awal. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Jangan tidur. HIV berkembang menjadi AIDS. Yaitu fase 3 di mana kekebalan tubuh sangat lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa melawan AIDS. Rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah perkembangan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya cuma virus, maka sistem kekebalan tubuh akan melindungi dan menghindari perkembangan HIV AIDS. Sejak adanya obat ini, karena hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang jika virus serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang baik. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia telah bekerja di HIV pada tahun 1991, 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu, dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obat yang secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara tidak sesar sehingga menghindari kontak dengan janin. Setelah itu,
itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS, tetapi stigma sosial dan adat menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri, memberikan dukungan dalam berlubang kehidupan kehidupan HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada manfaat untuk melawan HIV? Oke, baik. Nah, Kita sudah sering tentang HIV AIDS, sekarang penyakit yang menular lewat hubungan seks. silakan tampilkan hasil dari kalian buat untuk tim. Gambar dulu, silakan perwakilan menjelaskan dari bentuk-bentuk virus HIV, AIDS dan lainnya. Silakan maju untuk menjelaskan ya. Yang lainnya persiapkan pertanyaan untuk teman kita yang tampil. Selamat pagi semuanya. Kami dari Parabulan 4 akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk virus. Jangan pelan, tenang dulu kelompoknya. Masa nampilnya masih malu-malu? Udah sering juga. Oke, yang pertama ada virus bulan. Struktur dari virus bulan ini adalah glicoprotein, lipid membran, RNA atau ribonukleat. Yang keempat ada matriks. Yang kelima itu ada reverse transcriptase atau enzim. Contoh virus dari virus bulan ini adalah virus HIV. Yang kedua adalah virus berbentuk kompleks. Contohnya adalah virus bakteri. Di bagian kepala terdapat kapsid dan DNA dan leher. Di bagian seluruh ekor, di bagian ekor terdapat seluruh ekor. Bagian dasar, serabut ekor dan jantung. Virus kompleks. Virus kompleks biasanya merupakan gabungan dari sejumlah struktur. Misalnya virus bakteriofag yang memiliki kepala intracerebral dan ekor garis yang panjang dengan serabut ekor yang memiliki struktur asimetris yang tidak biasa. Contoh virus berbentuk kompleks sendiri yaitu bakteriofag. Virus Helix. Virus Helix memiliki bentuk yaitu RNA, kapsid, protein. Contoh virusnya TMP atau tembakau virus. Virus Helix memiliki struktur berbentuk spiral Helix yang terdiri dari materi genetik yang terbungkus dalam kapsid protein. Materi genetik ini biasanya berupa RNA atau nukleat yang dapat menggunakan infeksi untuk mereplifikasi virus. Contoh virus dari Helix yaitu tobacco virus atau TMP. Virus ini menginfeksi tanaman tembakau dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman tembakau, termasuk daun-daunnya. Virus TMP memiliki struktur garis yang panjang dan terdiri dari RNA sebagai materi genetik. Dan virusnya adalah Johnson, Itu kan gambarnya. bentuk poliedron merupakan bentuk geometri virus dari banyak sisi, mirip dengan bola sepak, di mana sebagian besar jenisnya menginfeksi manusia. Contoh virus poliedron adalah adenovirus. Virus poliedron memiliki bentuk sendiri yang tersusun dari kapselnya, kapsid, asam nukleat, dan glicoprotein. Virus ini juga hanya dapat berproduksi apabila menempel pada sel inang. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh adenovirus dan
infeksi saluran kencing sampai dengan infeksi pada mata. Oke. Untuk kelompok yang memberi pertanyaan silakan. Ya silakan kelompok media gambar sudah menjelaskan bagi bentuk-bentuk virus. Silakan setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan. Mulai dari kelompok yang dicatat ya. Nama berdiri, nama kelompok kinestetik apa pertanyaannya? Silakan, nama saya Muhammad Rafael dari kelompok 2. Ini bertanya, sebutkan contoh dari masing-masing bentuk virus. Oke lanjut. Ulang lagi. Mana? Oh ya, nanti dua pertanyaan. Jika seseorang sudah terpapar Nama siapa? Nama saya Boy Panjaitan. Ya, Boy. Jika seseorang sudah terpapar virus HIV, apa saja gejala yang ditimbulkan? Oke, lanjut. Ya, lanjut kelompok 1 kinestetik. Berapa? Nah, bos suaranya. Pertanyaan dari kelompok kami, virus HIV itu termasuk dalam virus dan bulat itu bulat panjang yang terkecil. Bulan. Oke, silakan ada 3 pertanyaan. Silakan sampai mau menjawab dibagi-bagi yang perutnya terus jawab. Oke, terima kasih buat kelompok yang sudah memberi pertanyaan. Untuk kelompok yang kedua, jawabannya itu sebutkan contoh dari masing-masing bentuk virus. Yang pertama itu ada virus T atau kompleks. Contoh virusnya itu bakteriofag. Yang kedua itu virus batang. Contoh virusnya itu tubacco mosaic virus. Yang Ada ketiga itu ininya. virus Ya. cholera. Contohnya itu adenovirus. Yang keempat virus bulat. Contohnya itu virus HIV yang baru saja dijelaskan oleh Bapak tadi. Nah, di gambarnya ada nih, sebutin mana tadi yang TMV, mana yang bulat, mana coba. Dari contoh tadi mana coba sebutkan. Nah, itu contoh virus TMV, tubacco mosaic virus, itu tempat batangnya. Itu apalagi Jadi virus bulat. virus bulat, HIV, contohnya. Itu apa lagi? Kompleks. Virusnya bakteriofag. Nah, contoh virusnya bakteriofag. Gimana kelompok berapa? Puas dengan pertanyaan suatanya? Sekali Pak. Ya, oke, lanjut. Tepuk tangan dulu dong. Nomor 2, pertanyaannya, jika terpapar HIV, gejala yang ditimbulkan itu apa aja? Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang terpapar HIV yaitu sariawan, sakit kepala, kelelahan, diare, mual, radang, tenggorokan, pembengkakan, buta benih. Tuh, jadi gejala HIV itu paling sering sekali. Jadi kalau orang sariawan jangan bilang HIV ya. Sariawan tuh maksudnya tuh sariawannya itu bukan satu aja, banyak dari bibirnya itu sariawannya gitu lah. Dan sembuhnya itu bisa lama gitu. Kalau sariawan biasa aja kita 3 hari 2 hari udah sembuh. Nah, bagaimana tuh Boy? Boleh Pak. Oke, ya pertama dulu. Pertanyaan yang Maria. Yang Maria itu virus HIV itu dia telanjang atau bulat ya? Atau bulat telanjang atau bulat sampul? Ya dicari, ayo semangat. Cari di kelompok. Kalau dia pertanyaan lah, mungkin diam aja nih. Jangan malas-malas saja. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya itu bulat sampul. Bagaimana? Iya, bulat sampul. Tepuk tangan dulu. Jadi kelompok gambar ketiga-tiga jawabannya betul, mantap ya. Nah, jadi
dari hasil 3 gambar ini, yang gambar yang bisa mereproduksi virus yang banyak yang mana? Yang mana virusnya? Nah, berarti dia ada reproduksi virusnya ya. Jadi nama reproduksi virusnya ada 2 siklus, siklusnya apa aja? Itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan. Sekian dari presentasi kami. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Silakan dulu. Baik, kelompok gamma sudah bagus. Sekarang Bapak minta kelompok yang menggunakan audio visual. Silakan. PPT atau teknologi, silakan. Perwakilan tasnya baju. Mau pakai laptop atau laptop ya? Nah, jadi silakan gunakan ini. Silakan Ferdi. Silakan diatur. Dilengkapi ini ya. Juga di setelah itu, dan di setelah itu. Bisa? Bosan. Yang satu lagi Jaya.
Ya. Oke, kita lihat tampilan dari kelompok tiga. Saya bukan yang namanya. Bapak bagiin aja ya. Bantu bagi tampilkan. Siapkah pertanyaan untuk kelompok PPT? Oke, baik, mulai. Silakan. Baik. Halo semuanya, di sini kami akan menampilkan tentang HIV dan AIDS. Untuk kelompok di atas saya ada Beca. Pengertian HIV. Bagaimana imunisasi virus adalah virus yang merusak ke dalam tubuh dengan menginfeksi dan menghasilkan sel simpan. Tidak makin banyak sel simpan yang hancur, daya tahan tubuh semakin melemah sehingga rentan terserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan menjadi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir infeksi HIV. Pada tahap ini kemampuan tubuh setelah yang sebelumnya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan jalan tubuh pemerintah seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui HIV tidak menular melalui udara, air keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual, diikuti dengan seks laki atau homoseksual, pengguna naksa, suntik, dan pekerja seks. Akan tetapi dari tahun 2005 hingga 2019, angka kematian akibat AIDS di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini menandakan pengobatan di Indonesia berhasil menurunkan angka kematian akibat AIDS. Oke, lanjut. Faktor penularan HIV atau AIDS. Hubungan seksual dengan berganti pasangan tanpa menggunakan senjata, menggunakan jarum suntik bersama-sama, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan obat pengaman diri. Oke, lanjut. Gejala. Gejala HIV dan AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-3 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain yang dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama 1 tahun meski virus HIV terus membuka kekebalan tubuh manusia sampai HIV berkembang menjadi saluran menjadi AIDS. Pada kasus, seseorang yang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksa diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, penurunan berat badan secara gratis, atau osmosis. Pencegahan atau AIDS itu tidak melakukan hubungan seks wanita, bukan menggunakan kondom saat berhubungan seksual, ketiga menghindari penggunaan narkoba terutama tidak suntik, yang keempat mendapatkan informasi yang benar terkait HIV secara berbagai tindakan dan pengobatannya, selama penyakit. Ini videonya ya. Mari kita lihat sama-sama videonya. Kalau infeksi yang dijauhi dan digunakan, terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan memfonis mati. Tetapi, apakah benar demikian?
awal dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awal. Sebuah gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat muncul seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase 3 di mana kekuatan tubuh saling melemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan benar-benar, namun mencegah pertumbuhan virus dan bakteri. Bila terkonfirmasi cuma virus, maka sistem kekebalan tubuh akan melindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, akan hidup pemeriksaan HIV dapat menjadi sama dengan normal. Jika mereka serta mengikuti pengobatan dan kontrol kesehatan. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia telah bekerja dari tahun 1991, 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV. Dan apakah kalian tahu, dia tidak mempunyai keluhan AIDS. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obat yang secara gratis. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung diterapkan mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara sesar sehingga menghindari kontak dengan janin. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi kendalian pendidikan dan berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat membantu banyak kehidupan para penderita HIV untuk bertahan dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara. Oke, mari kita apa dulu. Nah, sekarang beri pertanyaan siapa? Nama? Ayo. Berapa orang? Ya, sama? Oke, 2 orang. Silakan. Apa dulu pertanyaan? Bagaimana? Oh, akan tidak terpapar oleh oke. Lanjut. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya siapa saja yang bisa terkena HIV dan berikan contoh orang yang sudah terkena. Oke. Silakan jawab contoh orang yang kena. Oke, Angel. Saya ingin bertanya, apakah virus HIV akan mati bila penderita sudah meninggal? Apakah virus HIV Akan mati bila penderita sudah meninggal? akan mati bila penderita sudah meninggal? Sudah, yuk, silakan jawab. Bisa pertanyaan.
Apa? Jajan? Siapa saja yang Ah, bisa ya. terkena HIV dan berikan contoh orang yang sudah terkena. Ya. Bisa menjawab pertanyaan dari saya. Orang yang dapat terkena HIV itu orang yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan kondom. Orang yang terkena infeksi menular seksual lainnya. Tidak pengguna narkoba suntik. 4 orang yang terkena obat narkoba suntik. Contoh orang yang terkenanya yaitu Benny Johnson. Gimana? Ya, tepuk tangan dulu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Lola. Gimana? Oke, mantap. Pertanyaan terakhir dari Angel. Menjawab pertanyaan dari Angel, apakah virus akan mati setelah penderita mati? Ya. Virus di tubuh hidup mati setelah 4 jam waktu meninggal dunia. Tuh, jadi virusnya mati setelah 4 jam tubuh dari penderita sudah meninggal dunia. Bagaimana Angel? Baik, sampai ini Pak. Iya. Di sini virus itu masih hidup untuk penderita HIV yang sudah meninggal. Dia masih hidup, berarti dia masih hidupnya, bukan masih meninggal ya. Kalau sudah meninggal, berarti organ tubuh yang ada di dalam tanah nanti sudah. Nah, mungkin kita orangnya masih ada HIV juga. Jadi 4 jam setelah meninggal, virusnya hilang. Oke? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, dan alhamdulillah sudah nampil 2 teman kita ya, ada yang menggunakan gambar dan ada yang menggunakan media. Jadi hari habis ini nah, kamu mau nanya nih, apa yang dipelajari hari ini? Ayo. Tentang virus HIV. Virus HIV itu gejalanya karena batuk atau karena hubungan bebas? Hubungan bebas antara manusia atau manusia ke hewan? Jadi kan ya, hubungan itu antara pasangan atau sesama jenis? Pasangan ataupun sesama jenis tetap bisa kena penyakit HIV lebih besar hubungan homoseksual. Paham? Bukan pasangan suami, bukan pasangan perempuan laki-laki, tapi siapapun yang penting sama manusia, ya, apalagi yang homoseksual, karena itu bakterinya banyak itu bisa terkena HIV. Paham? Nah, sebelum kena HIV, dia menggunakan dulu efek pertama, yaitu sipilis atau termoter herpes. Herpes itu adalah tumbuhnya kutil di kemaluan. Habis itu baru keluar nanah. Habis nanah diobati, maka terjadilah HIV. Nah, habis HIV 10 tahun ke depan kurus badan, kurus mendobat, baru kena AIDS. Paham? Nah, penyakitnya tidak bisa sembuh, tetapi virusnya bisa dicegah dan obatnya ada. Paham ya? Jadi jangan menyesal anak bapak, kalian masih muda, berjuang masih panjang, jangan hal-hal yang kayak dilakukan ya. Apa yang paling disukai dalam pekerjaan hari ini? Tahu tentang virus HIV yang berbahaya ya. Nah, apa yang belum dipahami dalam pelajaran hari ini? Tidak ada. Tapi semuanya alhamdulillah Pak. Terima kasih. Jadi evaluasi pembelajaran hari ini, Bapak berarti sudah menganggap kamu sudah bisa menyebutkan bentuk-bentuk dari virus. Ada 4 bentuk virus: bulan, batang, kompleks, kolera. Paham? Habis itu tahu virus-virus yang berbahaya, menguntungkan dan merugikan, cara pencegahannya.
sudah tahu. Yang pastinya lebih mengerikan virus HIV. Kalau batuk, kalau pilek masih bisa disembuhkan. Oke? Berarti anak-anak Bapak? Baik. Sekian hari ini pembelajaran kita. Terima kasih. Boleh ketua kelas kumpulkan lagi LKPD-nya. Silakan bantu ketua kelas kumpulkan lagi. Kumpulkan lagi di Pak. Kumpulkan lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan disiapkan sama ketua kelas. Habis itu tunggu guru selanjutnya masuk ya. Dan langsung pulang. Sudah siapkan ketua kelas. Bersiap. Dulu kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi anak-anak semua. Silakan istirahat dulu sebentar. Habis itu masuk lagi ke pembelajaran selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Silakan keluar. Dirapikan meja kursinya mulai dari grup Angel. Ketua kelas duduk dulu ya. Rapikan kursi mejanya itu, tolong rapikan. Oke, terima kasih Habib. Nah, habis itu masuk lagi.